Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ya, di sini kita jumpa kembali ya. Kita hari ini tetap belajar coding, yaitu tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum itu, mana tepuk semangatnya? Ayo, tepuk semangat. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau kita supaya pembelajaran kita ini lebih berkah, mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa ya. Baik, kami minta silakan untuk berdoa ketua kelas. Silakan nak, sini nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, Ibu juga ingin nanya kabar kalian. Gimana kabar kalian? Sehat apa tidak? Sehat. Oke, juga Ibu mau tahu ada nggak hari ini yang nggak datang nak? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita semua sehat ya. Semuanya bagus, kesiapan kita untuk sekolah bagus. Baik, sebelum kita belajar, Ibu juga ini dulu lah. Bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Perlulah kita tahu nak supaya kita semangat. Ibu ini duluan. Coba gambar yang pertama itu. Adik merasa sedih nggak anak ibu ini? Alhamdulillah. Mana tahu nggak dikasih uang jajan, uang samu? Gulung-gulung kau dari rumah kau sedih. Jangan ya nak. Yang bahagia ada? Alhamdulillah. Yang marah itu, yang marah ada di pagi-pagi? Ngomel, disuruh anak mamanya bantu. Baru ada yang lapar ini karena nggak sarapan. Ada nak? Semua sarapan tadi ya, bagus. Ada yang merasa senang, hari ini happy sekali. Happy juga, alhamdulillah. Baru yang terakhir ngantuk. Ada yang ngantuk ini? Mana tahu tadi malam kan? Gini perkembangan zaman sekarang HP ini nomor 1 ini. Enggak ya nak ya? Iya bagus. Pagi-pagi jangan ngantuk kita. Baik ya, selanjutnya perhatikan di sini kita mau pelajari tadi kecerdasannya nak ya. Ini dia. Coba kalau kita lihat itu. Pernahkah ada pertanyaan yang Ibu ini sampaikan sama kalian? Pernahkah kalian mendengar kabar hoax? Pernah? Iya. Coba Ida dulu. Tentang apa nak hoax itu nak? Bapaknya membunuh kata. Iya. Aduh. Apa itu Bu? Apa itu nak? Tentang apa nak? Itu putih di sana putus katanya. Apanya? Banyak penduduk nggak bisa lewat. Apanya? Padahal nggak putus Bu. Itulah. Itu berarti termasuk kabar hoax ya? Iya, perkembangan itu dengan kecanggihan informasi dari YouTube, dari semuanya, dari Facebook, katanya putus. Ternyata enggak rupanya. Yang dibuat-buat rupanya ya kan? Diedit Bisa putus. jadinya video. Itulah hoax itu ya, mantap ya. Jangan percaya nah ya. Apalagi yang tingkat-tingkat dewasa. Kamu masih SD ya, nggak boleh. Baik, yang kedua itu, pertanyaan kedua. Kau tengok gambar itu. Kau perhatikanlah gambar itu. Gajah, tapi telinganya apa nak? Kupu-kupu. Jadi gimana itu? Benar atau tidak itu gambarnya itu? Tidak. Palsu atau tidak? Palsu. Iya, kalau di sini gak ada yang palsu ya. Iya, semuanya asli kita. Ini pasti palsu, ini tidak diedit nih. Inilah termasuk kecanggihan kecerdasan artifisial tadi nak. Orang bisa membuat seperti ini nak. Bagus sepertinya ya kan. Gajah bertelinga kupu-kupu ya kan. Sejak kapan mau dicari sampai kapanpun untuk realitasnya tidak ada. Bagus. Itu ya. Nah dari sini nanti kita perhatikan. Nah sebelum kita memulai pembelajaran perlu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita. Perhatikan nah. Peserta didik diharapkan mampu menerapkan tantangan dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial ini punya tantangan. Ya, yang gambar tadi ada hubungannya nak. Kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Menggabungkan gajah dengan telinga kupu-kupu.
Berarti orang kan bisa mengeditnya sesukanya. Bisa, Bu. Iya kan? Bisa juga berkepala manusia, bisa berkepala harimau, suka-sukanya. Entah tentang judulnya apapun, suka-sukanya. Makanya kalian pandai-pandai. Baik, sebelum itu kita ice breaking lah dulu ya kan, supaya lebih semangat. Coba kita nyanyi dulu ya, nyanyi dulu. Silakan Uci, nyanyi apa aja dulu yang kita buat. Di sini senang, di situ senang gitu. Di sini senang. Iya. Baik, mari kita bernyanyi teman-teman. Oke, terima kasih. Kita semua tepuk tangan. Baik, terima kasih anak ibu yang manis yang cantik. Baik, ada motivasi ya yang ibu kasih ya kita ya, perhatikan untuk kecerdasan artifisialnya. Bahwasanya teknologi bukan hanya dipakai, tetapi juga bisa kita ciptakan. Siapa tahu ide kecil kalian hari ini jadi penemuan besar kamu di masa depan. Lalu apalagi, kecerdasan artifisial itu bisa membantu manusia dalam banyak hal, tetapi pembuatannya juga memiliki tantangan. Ini yang mau kita bahas. Itu yang mau kita pelajari ya, adanya tantangan. Ya, coba perhatikan lagi. Nah, apa aja sih tantangannya itu? Di sini kalau kita melihatnya ada 3 tantangan dalam kecerdasan artifisial itu. Harus kita tahu sejak sekarang. Nah, ada tantangan teknis dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Apa itu? Membutuhkan banyak data. Saking banyak data, nanti bisa ibaratnya kebocoran, nggak terjaga gitu. Itu tantangannya. Baru apa lagi? Teknologinya itu yang sulit, masih terbatas untuk dijangkau. Barangkali teman-teman kalian yang di pelosok sana, nggak bisa dia menjangkau kecerdasan artifisial ini dengan internet terbatas ya kan, tak punya infocus atau laptop, nggak bisa dia jaringannya terganggu karena di daerah-daerah pegunungan itu sulit, itu tantangan ya. Jadi tidak bisa dia memahami apa sih itu coding kecerdasan ini artifisial ya. Kemudian apa lagi? Belum banyak ahli di Indonesia itu tentang KA. Nah, ahlinya belum banyak, masih sekitar bisa lah terhitung. Kemudian aturan dan keamanan data ini belum pasti, belum bisa terjamin. Oke ya. Kemudian tantangan etikanya juga ada. Ada plagiarisme, miskonsepsi, diskriminasi, ada lagi pelanggaran privasi. Kecerdasan di sosial juga ada. Potensi, itu tadi penyebaran hoax, ketimpangan akses, perlunya edukasi ya di masyarakat dalam memahami KI. Itu dia tantangannya. Jadi ada 3 hal ya yang harus kita pahami. Baik, sebelum itu plagiaris, ada yang mau bertanya nak? Kira-kira siapa yang mau bertanya dari sini? Silakan nak, dari yang sini. Atau tahu plagiarisme nak? Coba Ida tahu nggak plagiarisme nak? Nggak tahu, Bu. Oh, Nyontek itu lagi. betul sekali. Tepuk tangan dong untuk saya. Nyontek itu plagiarisme sejak dini jangan dilakukan. Itu contoh kecilnya. Kalau yang misalnya apa nak? Meniru, mencontek, apalagi karya orang lain diciplak atau tanpa izin. Nah, itu bahaya itu nak. Ya, itu plagiarisme itu tantangannya tuh. Udah banyak ya. Miskonsepsi, hoax, diskriminal, pelanggaran privasi, itu perhatikan ya. Nah, apalagi yang mau ditanyakan nak? Atau yang nggak paham? Kira-kira nak? Yang mana? Dari tantangan kita ini memahami ini semua. Bu, miskonsepsi itu maksudnya gimana? Iya, miskonsepsi itu nak gini. Kalau misalnya ada kesalahpahaman berita, miskonsepsi itu ada kesalahan seperti yang dia tadi bilang. Bu, di sana bu ada putus bu, jembatan. Katanya orang sana, rupanya bu saya tengok nggak adanya bu, cuma sedikit ajanya. Nah itu nak. Oh iya. Dan hoax hampir sama itu pendekatannya nak ya. Iya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Ada apa lagi? Yang sering ibu katakan gini, boleh nggak kita kasih batasan untuk anak-anak, untuk kalian
menggunakan HP. Boleh nggak? Boleh ya? Iya. Itu di mana nak? Itu nanti adanya mana ya? Kita perlunya kalau ibu bilang penyebaran hoax, ada lagi yang pokoknya kita kalau misalnya apa itu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab orang tua penting nah. Kamu dalam bermain HP itu penting sehingga apa? Tidak kecanduan game, bisa bermain game itu dikontrol dan yang ditonton itu sesuai dengan umur kalian ya. Itu penting. Jadi kalau orang tua ada yang ngomel, jangan komen lama-lama. Syukuri, berarti orang tua itu bertanggung jawab atas kecerdasan ini secara tidak langsung kecerdasan artifisial ini ya. Iya, kamu harus paham itu. Jangan terus main game kau nanti kita bahaya. Baik, dari sini ada lagi yang belum paham kira-kira? Atau masih ada yang mau di? Oke, bagus kalau sudah paham. Baik, minggu semalam ibu sudah bagi kelompok untuk mata pelajaran yang lain. Ini juga ibu berlakukan ya di sini ya untuk kita pembelajaran kecerdasan artifisial ini. Baik, ini perhatikan, ayo diskusi. Nanti inilah yang kamu bahas ya. Inilah yang nanti ibu bagi samamu para kelompoknya. Oke. Baik, di sini sudah ibu apakan. Coba pahami nak nanti mana dia yang merupakan tantangan, mana yang bukan, ya. Dan perhatikan. Coba nanti diisi ya atau tidak. Oke, seperti yang saya kasih anak untuk mengerjakannya. Perhatikan, di situ ada lembar kerja kalian per kelompok. Ada 10 kalimat. Apakah kalimat ini merupakan tantangan kecerdasan artifisial? Di sampingnya kamu bisa jawab iya atau tidak. Setelah kita tadi ibu jelaskan, kamu juga bertanya dan kamu pahami, kerjakanlah. Ibu kasih waktu ya 10 menit ya. Ya Bu. Oke, buat selesai, coba kelompok ini maju nak, silakan. Oke, udah selesai, coba. Kami Bu dari kelompok 4. Sini nomor 1 iya. Bagus. Nomor 2 iya. Bagus. 3 iya. Ih, pandainya. Iya. Wih, bagusnya. 7 iya Bu. Iya. Ada nomor 10 yang enggak Bu. Oh gitu. Ya, biasa. Tepuk tangan untuk kita. Bagus sekali ya. Ya, terima kasih ya. Nah, itu kita lihat kelompok lain selesai ya. Baik, sebelumnya sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini anak ya. Dengan tadi itu LKPD yang gue bagikan nanti semua dikumpul ya setiap kelompok ya. Baik, untuk minggu depan ibu ada tugas kamu. Silakan per kelompok juga boleh siapkan dari sekarang. Buatlah kelemahan dan kelebihannya ya Naya. Mau sebanyak banyak 5 aja. Kalau nggak bisa tuh 3 boleh lah. Ya, kelemahan dan kelebihan dari kecerdasan artifisial yang kamu ketahui kesehari-harianmu. Itu PR kita. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya pada hari ini sudah paham ya? Jadi bahwasanya menggunakan kecerdasan artifisial itu tetap punya tantangan. Harus kamu pahami sejak dini ya nak. Jadi supaya ke depan kamu lebih bagus menggunakannya, kamu lebih ngerti, lebih bijak. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apakah semua sudah paham? Oke, terima kasih. Jadi gimana perasaan kalian? Sudah senang? Sudah tambah ya pemahaman baru kalian ya? Bagus. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri doa ya Naya, supaya lebih mendapatkan ridho dari Allah Tuhan semata. Oke. Suci, silakan.